Simak hingga selesai ya, siapa tahu informasinya ada yang cocok dengan apa yang kamu atau temanmu, juga yang kerabatmu cari selama ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena harus terus-terusan pakai topeng? Bilang iya, nggak apa-apa, padahal hati kecilmu teriak enggak. Bilang aku setuju, padahal pikiranmu jelas-jelas menolak. Kamu pasang senyum paling manis di depan semua orang, posting foto paling happy di media sosial. Tapi begitu sendirian di kamar, rasanya hampa, lelah, dan kamu bahkan nggak kenal lagi sama orang yang kamu lihat di cermin. Kalau kamu udah di titik lelah membohongi perasaanmu sendiri cuma demi bikin orang lain senang, kalau kamu capek ngorbanin maumu demi ekspektasi mereka, video ini buat kamu. Ini bukan cuma video motivasi biasa. Ini adalah panduan praktis, langkah demi langkah, buat kamu mulai ngomong jujur sama diri sendiri. Dan akhirnya, nemuin kebahagiaan dan pede yang asli, bukan KW. Kita akan kupas tuntas caranya, mulai dari sekarang. Masalahnya apa sih? Topeng yang makin berat. Coba kita ngaku dulu deh. Bohong sama diri sendiri itu jauh lebih sering terjadi daripada yang kita bayangin. Mungkin kamu bahkan nggak sadar kalau lagi melakukannya. Ini bukan soal bohong besar yang dramatis, tapi soal bisikan-bisikan bohong yang kita ucapkan ke diri kita setiap hari. Contohnya gimana? Gini, pas teman ngajak nongkrong di kafe mahal padahal dompet lagi tipis, terus kamu bilang, "Wah, seru kuy," padahal dalam hati udah cemas mikirin tagihan. Nah, itu bohong kecil. Pas atasan ngasih kerjaan tambahan di luar jam kerja padahal badan udah minta istirahat, terus kamu jawab, "Tentu pak, siap laksanakan," sambil senyum padahal punggung rasanya mau copot. Itu juga bohong kecil. Atau pas keluarga nuntut kamu milih jalur karier yang enggak kamu suka, dan kamu iyain aja demi lihat mereka senang. Nah, yang ini bohongnya udah lebih gede. Kebiasaan ini sering banget disebut people pleasing. Dorongan buat selalu bikin orang lain happy, seringnya dengan ngorbanin kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Kita takut konflik, takut ditolak, takut dianggap beda atau egois. Jadi, kita ambil jalan yang kelihatannya paling aman. Setuju, senyum, dan sembunyiin perasaan kita yang sebenarnya. Masalahnya, setiap iya yang kita ucapkan, padahal hati bilang enggak. Setiap senyum palsu, setiap pujian gak tulus, itu ibarat kita nambah satu lapisan baru di topeng yang kita pakai. Awalnya, topeng itu enteng. Tapi lama-lama, lapisan bohong kecil itu numpuk, jadi makin tebal dan makin berat. Sampai akhirnya, topeng itu nempel banget sama muka kita, sampai kita lupa muka asli kita di baliknya kayak apa. Kita kehilangan koneksi sama diri kita yang sejati. Kita jadi nanya-nanya, sebenarnya aku maunya apa sih? Yang aku rasain sebenarnya apa? Aku ini siapa? Ketidakjujuran ini secara psikologis adalah cara kita menolak realitas di dalam diri kita. Kita nolak buat ngakuin perasaan, kebutuhan, dan batasan kita. Kita ciptain versi ideal diri kita di mata orang lain, tapi versi itu bukan kita. Dan hidup dalam kebohongan, sekecil apapun itu, butuh energi yang luar biasa besar. Agitasi, harga mahal dari ketidakjujuran. Sekarang, ayo kita jujur-jujuran soal dampak dari topeng yang berat itu. Bohongin diri sendiri itu bukan hal sepele tanpa konsekuensi. Justru sebaliknya, harganya mahal banget. Dan yang bayar adalah kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Bayangin deh, kamu itu aktor yang harus main peran 24/7 tanpa istirahat. Kamu harus selalu ingat dialog, gerakan, dan ekspresi biar nggak keluar karakter. Capek, kan? Itulah yang terjadi pas kita nggak jujur sama diri sendiri. Otak kita dipaksa kerja ekstra buat jaga semua kebohongan itu tetap konsisten. Kita harus ingat udah ngomong apa ke siapa, harus nampilin perasaan apa di situasi tertentu, sambil terus-terusan neken perasaan yang asli. Ini nyiptain beban mental yang nggak main-main. Ujung-ujungnya, stres dan cemas jadi makanan sehari-hari. Kamu cemas kalau suatu saat topengmu lepas dan orang lain ngeliat siapa kamu sebenarnya. Kamu khawatir kebohonganmu kebongkar. Setiap ketemu orang jadi kayak panggung pertunjukan yang nguras tenaga, bukan lagi koneksi yang tulus. Kamu jadi gampang gelisah,
susah tidur, atau bahkan kena gejala fisik kayak sakit kepala atau masalah pencernaan yang akarnya dari stres kronis karena hidup dalam kepura-puraan. Dampak paling nyeseknya mungkin adalah hilangnya jati diri. Kalau kamu kelamaan jadi apa yang orang lain mau, kamu bakal kehilangan arah soal apa yang kamu mau. Seleramu, mimpimu, prinsipmu semuanya jadi kabur, ketimpa sama selera, mimpi, dan prinsip orang lain. Kamu bisa aja sadar lagi ngejalanin hidup yang enggak kamu nikmati, kejebak di kerjaan yang kamu benci, atau ada di hubungan yang bikin kamu ngerasa kosong. Kamu lihat pencapaianmu, tapi nggak ngerasa bangga, karena kamu tahu itu bukan yang benar-benar kamu perjuangkan. Ini krisis identitas yang sunyi, terjadinya di dalam kepalamu sendiri. Kamu ngerasa asing, bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari dirimu sendiri. Selain itu, hubungan yang kamu bangun di atas pondasi bohong ini biasanya rapuh. Orang mungkin suka sama versi topeng kamu, tapi mereka nggak benar-benar kenal kamu yang asli. Ini nyiptain jarak emosional. Kamu mungkin dikelilingi banyak orang, tapi tetap ngerasa kesepian. Karena di hati kecilmu, kamu tahu kalau mereka tahu perasaanmu yang sebenarnya, mungkin mereka bakal pergi. Ketakutan ini ngehalangin kamu buat bangun kedekatan yang otentik. Padahal itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Pada akhirnya, semangat dan antusiasme hidupmu terkuras habis. Susah buat semangat ngejalanin hidup kalau kamu nggak jadi dirimu yang sejati. Setiap hari rasanya kayak kewajiban, bukan kesempatan. Kebahagiaan jadi sesuatu yang kamu lihat di orang lain, bukan yang kamu rasain dari dalam. Harga dari ketidakjujuran pada diri sendiri adalah keaslian, kedamaian, dan kebahagiaanmu. Kenapa kita gini sih? Memahami akarnya. Sebelum kita loncat ke solusi, penting banget buat berhenti sejenak dan nanya, kenapa? Kenapa kita susah banget jujur sama diri sendiri? Paham akarnya akan bantu kita nyabut masalah ini sampai tuntas, bukan cuma motong daunnya doang. Seringnya, perilaku ini bukan pilihan sadar, tapi mekanisme pertahanan diri yang kita kembangin dari kecil. Mungkin dulu pas kamu nunjukin marah atau sedih, kamu malah dimarahin atau dianggap nakal. Sebaliknya, pas kamu jadi anak manis dan nurut, kamu dapat pujian dan kasih sayang. Tanpa sadar, otakmu belajar rumus simple. Nunjukin perasaan asli sama dengan ditolak. Bikin orang lain senang sama dengan diterima. Pola ini kebawa sampai dewasa. Akar lainnya adalah rasa takut yang mendalam. Pertama, takut dijudge dan ditolak. Ya gimana? Kita kan makhluk sosial. Kebutuhan buat diterima sama lingkungan itu naluri bertahan hidup dari zaman dulu. Kita takut kalau kita nunjukin diri kita apa adanya, dengan semua kekurangan dan pendapat kita yang mungkin beda, orang lain bakal ngejudge, ngeritik, atau bahkan ninggalin kita. Jadi, kita milih buat berkamuflase, nyatu sama sekitar biar aman. Kedua, ada ketakutan akan konflik. Bilang enggak, ngasih pendapat beda, atau bikin batasan itu berpotensi nyiptain ketegangan. Buat sebagian orang, potensi konflik ini rasanya nakutin banget dan gak nyaman. Jadi ya lebih gampang buat ngalah dan setuju aja, daripada harus konfrontasi, meskipun artinya ngorbanin diri sendiri. Ketiga, kadang kita bohongin diri sendiri, karena kita takut sama kebenarannya itu sendiri. Mungkin kita sadar, kita ada di kerjaan yang salah, tapi kita takut ngakuinnya, karena itu artinya kita harus ngadepin ketidakpastian nyari kerjaan baru. Mungkin kita sadar hubungan kita nggak sehat, tapi kita takut sendirian kalau harus udahan. Jadi, kita yakinin diri sendiri kalau semuanya baik-baik aja, atau nggak seburuk itu kok. Ini cara psikologis kita buat ngehindarin rasa sakit dan konsekuensi dari kebenaran yang sulit. Lingkungan sosial dan budaya juga punya peran gede. Kita hidup di zaman media sosial, di mana semua orang kayaknya lomba pamer versi terbaik hidup mereka. Ini nyiptain tekanan buat selalu kelihatan bahagia, sukses, dan sempurna. Ngaku kalau kita lagi nggak baik-baik aja rasanya kayak sebuah kegagalan. Paham semua ini tujuannya bukan buat cari alasan atau nyalahin masa lalu. Tujuannya adalah buat menumbuhkan rasa sayang ke diri sendiri. Sadar kalau kebiasaanmu ini adalah strategi bertahan hidup yang mungkin dulu kamu butuhin banget. Tapi, strategi yang dulu ngelindungin kamu, sekarang mungkin malah ngepenjarain kamu.
Nah, sampai di sini, siapa yang ngerasa relate banget? Siapa yang pernah ngerasain capeknya pakai topeng itu setiap hari? Coba deh, ceritain sedikit pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Ingat, kamu nggak sendirian. Dengan berbagi, kita bisa saling nguatin. Ini caranya, panduan langkah demi langkah. Kabar baiknya, kamu nggak harus hidup di balik topeng selamanya. Ngelepasnya emang butuh berani dan latihan, tapi itu sangat mungkin dilakuin. Jujur sama diri sendiri itu sebuah skill, dan kayak skill lainnya bisa dipelajari. Yuk, kita bedah langkah-langkah praktisnya. Langkah 1, sadari dan akui perasaanmu jadi pengamat. Langkah paling pertama dan paling dasar adalah berhenti lari dan mulai menyadari. Kamu nggak bisa jujur soal sesuatu yang kamu sendiri nggak sadar. Latihannya adalah jadi pengamat yang netral buat dunia batinmu sendiri. Caranya? Luangin waktu tiap hari, 5-10 menit aja cukup, buat diem dan check-in sama diri sendiri. Bisa pas pagi sebelum mulai aktivitas, atau malam sebelum tidur. Tanya ke dirimu sendiri pertanyaan simpel ini. Sekarang ini aku lagi ngerasain apa ya di badan dan di hati? Ada yang tegang di bahu? Dada sesak? Aku lagi cemas, sedih, marah, atau seneng? Pikiran apa aja yang lagi muter-muter di kepala? Hari ini, kapan aku ngerasa jadi diriku banget? Dan kapan aku ngerasa paling enggak jadi diriku? Kuncinya di sini, tanpa ngejudge. Apapun perasaan yang muncul, biarin aja. Jangan langsung dilabel baik atau buruk, bener atau salah. Kalau kamu ngerasa iri, ya akui aja. Oke, aku lagi ngerasa iri. Kalau kamu ngerasa capek, akui, aku beneran capek. Tujuannya bukan buat ngubah perasaan itu, tapi cuman buat nyadarin. Kamu bisa tulis di jurnal, ini bisa jadi alat ampuh banget buat lihat pola perasaan dan pikiranmu. Langkah ini ibarat kamu lagi bikin ulang peta duniamu yang sebenarnya. Langkah 2. Terima kebenaran tanpa menyalahkan, sayangi diri sendiri. Setelah kamu mulai sadar sama perasaanmu, langkah berikutnya yang seringkali paling susah adalah menerimanya. Menerima bukan berarti pasrah ya. Menerima itu artinya ngakuin kenyataan apa adanya, tanpa ngelawan dan tanpa nyalahin diri sendiri. Ini momen dimana kamu bilang ke dirimu sendiri, nggak apa-apa kok untuk merasa nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa buat ngerasa marah, kecewa, atau takut. Nggak apa-apa buat ngakuin kalau kamu pernah bikin salah. Ngakuin kalau kita nggak sempurna itu salah satu bentuk kejujuran paling tinggi. Kamu manusia dan semua perasaan itu valid. Pas kamu sadar udah bohongin diri sendiri, reaksi pertamamu mungkin malu atau ngeritik diri. Coba deh lawan dorongan itu. Daripada bilang, bodoh banget sih aku, kenapa selalu jadi people pleaser? Coba ganti dengan kalimat yang lebih baik. Aku sadar aku sering pengen nyenengin orang lain, dan itu bikin aku capek. Ini sesuatu yang mau aku ubah. Kasih empati dan rasa sayang buat dirimu sendiri. Menerima kebenaran tentang dirimu, bahkan bagian yang enggak kamu suka adalah tindakan cinta diri yang paling dasar. Langkah 3, latih komunikasi asertif, jujur, di dalam hati, harus diiringi sama kemampuan buat ngungkapinnya keluar dengan cara yang sehat. Disinilah komunikasi asertif masuk. Asertif itu beda ya sama agresif atau kasar. Asertif itu artinya kamu bisa nyatain perasaan, kebutuhan, dan batasanmu dengan jelas dan sopan, sambil tetap ngehargain orang lain. Mulai latihan ngucapin 3 kalimat ajaib ini, sesuai sama apa yang benar-benar kamu rasain. Iya, enggak, dan aku butuh. Belajar bilang enggak. Ini latihan paling penting buat seorang people pleaser. Kamu bisa mulai dengan kalimat yang halus. Misalnya, diajak pergi tapi kamu butuh istirahat. Daripada langsung bilang enggak mau, coba bilang, makasih banyak ya udah ngajak, seneng banget deh diajak. Tapi buat malam ini kayaknya aku harus istirahat dulu deh. Mungkin lain kali ya. Menyatakan pendapatmu, pakai aku statement. Daripada bilang, ide kamu itu salah, bilang, kalau menurutku ada pandangan yang sedikit beda nih. Ini bikin orang lain gak ngerasa diserang dan lebih terbuka buat diskusi. Menyatakan kebutuhanmu. Jangan harap orang bisa baca pikiranmu. Bilang yang jelas. Aku ngerasa kewalahan sama kerjaan ini.
aku butuh bantuan buat nyelesainnya. Atau, aku butuh waktu sebentar buat sendiri untuk nenangin diri. Latihan ini bakal kerasa aneh dan nakutin di awal. Tapi makin sering kamu lakuin, bakal makin gampang dan natural rasanya. Langkah 4, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Coba ngubah kebiasaan yang udah mendarah daging secara drastis itu seringnya gagal. Jangan coba langsung jujur 100% di situasi paling sulit. Mulai dari hal-hal kecil yang risikonya rendah. Anggap aja ini kayak nge-gym. Kamu nggak mungkin langsung angkat beban 100 kg di hari pertama kan? Kamu mulai dari yang paling ringan. Minggu ini, coba jujur soal hal sepele. Pas ada yang nanya pendapatmu soal film, kasih jawaban jujurmu. Bukan jawaban yang kamu pikir pengen mereka denger. Pas pesen makan bareng temen, pilih makanan yang beneran kamu mau, bukan cuma ngikutin pesanan orang. Kalau kamu nggak tahu sesuatu di kerjaan, akui aja. Maaf, aku belum familiar sama topik itu. Boleh tolong dijelasin? Setiap kali kamu berhasil jujur di situasi kecil, kamu lagi ngebangun otot kejujuranmu. Kamu juga ngebuktiin ke diri sendiri kalau dunia nggak akan kiamat cuma karena kamu jadi dirimu sendiri. Keberhasilan kecil ini bakal bangun pede buat ngadepin situasi yang lebih menantang nanti. Ingat, ini maraton bukan sprint. Lakuin pelan-pelan sesuai kecepatanmu. Manfaatnya apa? Kebebasan jadi diri sendiri. Setelah ngelewatin proses yang mungkin gak nyaman ini, hadiah apa sih yang nunggu di garis finish? Hadiahnya gede banget dan bakal ngubah hidupmu. Pertama, pede dan rasa hormat ke diri sendiri bakal naik drastis. Pas tindakanmu sejalan sama nilai dan perasaanmu, kamu lagi ngebangun integritas diri. Kamu nggak lagi butuh pengakuan dari luar, karena kamu udah dapat itu dari dalam. Kamu jadi berani beda karena kamu tahu nilaimu nggak ditentuin sama persetujuan orang lain. Kedua, kamu bakal ngerasain beban mental yang keangkat. Bayangin berapa banyak energi yang bisa kamu hemat kalau nggak perlu lagi pura-pura. Kamu bakal ngerasa lebih enteng, lebih tenang, dan lebih damai. Stres dan cemas yang selama ini ngehantuin bakal berkurang jauh karena nggak ada lagi bohong yang harus dijaga. Ketiga, kualitas hubunganmu bakal jadi jauh lebih baik. Mungkin beberapa orang yang cuma suka sama topengmu bakal ngejauh, dan itu nggak apa-apa. Mereka yang bertahan adalah orang-orang yang beneran nerima dan ngehargain kamu apa adanya. Hubunganmu bakal jadi lebih dalam, lebih tulus, dan lebih memuaskan karena dasarnya kejujuran. Dan yang paling penting, kamu bakal nemuin lagi dirimu sendiri. Kamu bakal nyambung lagi sama suara hatimu. Kamu bakal lebih gampang bikin keputusan yang pas sama tujuan hidupmu. Kamu bakal ngerasain lagi energi dan semangat buat ngejalanin hidup. Karena sekarang, hidup itu beneran punya kamu. Kamu bakal ngerasain kebebasan dan kebahagiaan yang otentik, yang datang dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri seutuhnya. Kesimpulan, jadi kita udah bahas betapa capeknya hidup di balik topeng, kenapa kita sering ngelakuin itu, dan yang paling penting, langkah-langkah praktis buat mulai ngelepasinnya. Mulai dari nyadarin perasaan, nerima tanpa ngejudge, ngelatih komunikasi asertif, dan mulai dari hal kecil. Perjalanan buat jujur sama diri sendiri ini bukan perjalanan satu malam. Bakal ada hari-hari di mana kamu kepeleset dan pakai topeng lamamu lagi, karena rasanya lebih aman. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kesadaran dan komitmen buat terus nyoba lagi. Ingat ya, kamu berhak buat didengar. Perasaanmu itu valid, kebutuhanmu itu penting, dan dirimu yang sejati, dengan semua lebih dan kurangnya, layak buat dicintai dan ditunjukin ke dunia. Melepas topeng itu mungkin menakutkan, tapi kebebasan yang menantimu di baliknya jauh lebih berharga. Call to action. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video pengembangan diri lainnya. Dan coba deh bagikan video ini ke temanmu yang mungkin juga lagi berjuang dengan hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama Kinanti di Inner Self Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.